Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin janabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, juga kesehatan, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada pertemuan ke-7. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Summa ila hadratil imami Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil imam al-hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. Thumma ila jami'i mu'allifil kutubi wa syarikhiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ila al-muntaha syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa liman istamanna hahuna bisababihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumaila awal malaikat Mikail wa sumaila qamruddin asy'ana wa al-bantani wa farallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radalladzina an'amta 'alaihim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum kita ngaji, ini ada koreksi ya. Yang terjemah itu di halaman 10. Yang tidak terjemah halaman 8. Itu di hadis 12 ada awil murtabu. Kalau yang terjemah itu dari bawah 1, 2, 3 baris dari bawah. Kalian tidak terjemah 2 baris dari bawah itu. Wa ammal munafiqu awil murtabu. Tadi pagi saya antar
anak ke pondok ya di subuh, di tengah jalan dari sanad ini ngasih tahu saya maknanya salah. Perasaan kemarin murtad, tapi saya lihat di video saya ternyata jadi murtad. Wal murtabu dan murtad itu artinya orang yang peragu ya, jadi murtad artinya peragu. Wa amal munafiku awil murtabu itu yang murtad artinya peragu. Kemarin maksud saya mau saya terjemahkan murtad, tapi ternyata lesannya jadi murtad. Terus saya koreksi di YouTube-nya, saya coba saya lihat lagi gitu ya. Terus sudah saya kasih note kalau di menit ke-36 10 detik itu memang murtad. Dan ternyata ini saya terjemahkannya di terjemahan ini juga murtad. Jadi yang di terjemahan itu murtadnya diganti murtad, D-nya diganti B. Oke, apa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-18 ya. An Abi Qatadah anin Nabi. An Abi Qatadah, hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah. Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, anna bahwa rojulan seorang laki-laki ro'a melihat An Abi Qatadah, hadis diriwayatkan dari Abi Qatadah anin Nabi, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, annahu, beliau Nabi, annahu, beliau qala bersabda, idza, ketika bala buang air kecil atau pipis, ahadukum, di antara kalian, fala, maka janganlah, ya'khudhanna, memegang. Ini kalau dalam bahasa Arab itu ada penegasan ya'khudhanna, maka sungguh jangan memegang. Tapi kalau terjemah Indonesia ya fala ya'khudhanna, maka janganlah memegang zakarohu, kemaluannya atau alat vitalnya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala, dan jangan pula, yastanji, cebok, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala, dan jangan pula, yatanafas, bernafas,
fil inai, ya, dalam wadah. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan, ya, bagi laki-laki kalau pipis, kalau apapun tangan kanan tidak boleh digunakan untuk memegang kemaluan. Ya, kalau orang yang beriman, apa yang dikatakan Nabi ya begitu saja langsung percaya. Tapi orang-orang nggak beriman pasti tanya, ngapain sih gitu aja kok diatur-atur. Bahkan kalau orang Barat itu mengatakan orang Islam itu terlalu totaliter. Mulai urusan terkecil sampai besar sampai urusan ranjang itu diatur. Ya. Itu kata orang Barat, ya namanya totaliter. Ya. Tapi sebenarnya ya tidak, Nabi mengajarkan hal-hal yang luar biasa baik kepada kita. Kemudian Nabi memberikan isyarat kita nggak boleh meniup di wajah. Contohnya kalau kita lagi minum, kopi dituangkan di lepeknya, terus disebuli, baru diminum sedikit, gitu ya. Terus ibu-ibu, mbah-mbah, ketika mau nyuapin cucunya, nasinya masih panas, terus disebuli, ditiup. Itu tidak boleh. Jadi ini yang diajarkan Nabi, nggak boleh meniup ke dalam wadah, makanan, minuman itu juga nggak boleh ditiup. Kalau orang beriman ya percaya saja langsung, kalau Nabi melarang ya sudah dilarang. Orang zaman dulu yang namanya ilmu kesehatan itu masih minim, tapi nggak ada orang sakit. Sekarang ilmu kesehatan luar biasa canggih, orang pada sakit juga nggak bisa disembuhkan. Karena apa? Dulu orang itu apa yang dikatakan Nabi melalui agamanya Nabi, yaitu agama Islam, kalau ada larangan ya sudah nggak dijalankan, apalagi yang namanya haram. Kadang yang subhan saja langsung ditinggalkan. Orang sekarang kan nggak ada dalil yang melarangkan, ya nggak ada. Contohnya makan bekecot, itu masih subhan, nggak ada yang melarangkan, ya nggak ada. Ulama berbeda pendapat, yang separuh mengatakan haram karena menjijikkan, yang separuh mengatakan halal. Jijik itu tergantung orangnya, bukan secara umum. Jadi itu kan namanya subhan. Di zaman Nabi pokoknya yang nggak jelas itu pasti ditinggalkan. Kemudian kita lanjutkan, wa an Abi Hurairah anin Nabiyyi. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna, bahwa rojulan, seorang laki-laki, ro'a, melihat, kalban, anjing, yakulu, menjilati atau makan. Yakulu makan, yang dimaksud makan dalam menjilati. Yakulu, menjilati asaro, pasir. Asaro, pasir basah. Minal absyi, minal absyi, karena kehausan. Bahasa Jawanya ini ngorong. Bahasa Indonesia nggak ada, saya cari. Ya, pokoknya kehausan yang luar biasa. Nah, ini bahasa Jawanya ngorong. Orang Jawa pasti tahu ngorong. Fa'akhadha, maka mengambil siapa ar-rajulu, lelaki itu, khuffahu, mujahnya,
Faja'ala, lalu dia menjadikan mujah itu yaghrifu lahu, yaghrifu untuk menciduk air, lahu untuk anjing, bihi dengan mujah, hatta sehingga arwahu anjing itu minum dengan kenyang, ya, sampai warok. Fasyakara, lalu berterima kasih siapa Allahu Allah lahu padanya, atau pada si rojul, lahu padanya, fa'al kholahu, fa'at maka Allah memasukkan dia al jannata, ke surga. Jadi ini orang hanya ngasih minum makan ke anjing saja dimasukkan Allah ke surga. Nah, bagaimana kita yang ngasih makan minum anak yatim? Nah, nanti dibukakan semua pintu surga. Karena si rojul ini dulu pernah mengetahui kisah di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan diperintahkan oleh Allah, ya, membuat perahu besar atau bahtera. Membuat perahu besar atau bahtera, tetapi ketika bahtera itu mau selesai dirusak oleh warganya, oleh umatnya. Karena apa? Bagi umatnya ya nggak masuk akal. Rumahnya Kediri kok gawe perahu bodi. Kalau main Tuban, Lamongan gitu kan masih pantas. Atau rumahnya Tulungagung, Galek, Blitar itu kan masih pantas. Ini rumahnya Kediri Bajas. Gawe perahu. Maka ketika perahunya mau jadi dirusak lagi, ketika mau jadi dirusak lagi. Akhirnya Nabi Nuh mengatakan pada Allah, ya Allah, mengadu ini bagaimana saya bikin perahu gak jadi-jadi setelah datang banjir bandang. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk minta bantuan kepada anjing, dan anjing diperintahkan oleh Allah untuk membantu Nabi Nuh. Jadi anjing-anjing itu menjaga Nabi Nuh ketika bekerja. Ketika Nabi Nuh mau butuh peralatan pertukangan juga diambilkan, sampai makan minum juga diambilkan. Kalau Nabi Nuh istirahat pergi pulang, anjing-anjing itulah yang menjaga perahunya Nabi Nuh. Sehingga ketika betul-betul terjadi banjir bandang, anjing dibawa oleh Nabi Nuh. Sampai sekarang anjing masih ada, karena pada waktu itu anjing berjasa kepada Nabi Nuh. Ya memang anjing itu najis, tapi karena najisnya kan kita nggak boleh benci dengan anjing, ya. Karena anjing juga kan berjasa kepada Nabi Nuh. Kalau nggak ada anjing, kita nggak ada ini, ya. Nabi Nuh itu kan generasi kedua setelah Nabi Adam. Dari sekian ribu tahun manusia mulai nggak karu-karuan, ya, jahiliyahnya dihancurkan Allah dengan cara menenggelamkan. Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua. Suksesnya bikin perahu itu karena anjing. Tapi kan kalau andaikan saya piara anjing di depan jaga rumah kan dihujat orang, ya. Padahal ini kan anjing juga diperintahkan Allah untuk membantu Nabi Nuh. Makanya jangan heran di kepolisian itu banyak anjing pelacak, ya memang bisa. Sekarang ada orang ngambil HP di sini, nggak tahu siapa yang ngambil HP-nya. Anjingnya itu bisa bau sampai kemana itu HP dibawa. Nah, ini kehebatan anjing. Anjing diberi kehebatan. Yang kemarin saya ceritakan pada waktu Nabi Adam kan itu berbeda cerita, yaitu di masa Nabi Adam. Nabi Adam kan diberi tempat yang luar biasa. Allah kan berfirman pada Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Kamu boleh bertempat tinggal di sini bersama istrimu sepuasnya. Oke.
Akan dikasih satu tempat yang steril dan dijaga para malaikat dan makhluk lain yang ada di situ. Ternyata kok iblis bisa masuk. Itu loh, iblis bisa masuk. Akhirnya kaget, kenapa ini kok bisa masuk? Ternyata para penjaga sipirnya itu ya kong kali kong sama orang yang mau masuk, sehingga Nabi Adam di dalam surga itu dibujuk. Dan kamu tahu nggak kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi? Kalau ini buah keabadian. Makanya kalau kamu makan ini, ya, kamu pasti akan selama-lamanya di surga. Adam mengatakan, enggak, karena Allah sudah melarang ya enggak aku makan. Terus menggoda Adam enggak berhasil, akhirnya menggoda istrinya Hawa. Kamu tahu enggak kenapa kamu dilarang makan buah khuldi? Padahal Allah punya rahasia, kalau kamu makan buah khuldi kamu enggak akan mungkin bisa diusir dari surga. Kamu ini akan tinggal di sini selama-lamanya. Pertama enggak selama-lama, didatangi terus sama sales ya, sama sales datangi terus Ibu Hawa bilang sama Adam, Pak, daripada itu bolak-balik ke sini, kamu beli aja satu-satu gitu loh, enggak moro-moroai. Nah itu artinya sekarang ilmu sosial kita, kalau sales datang ke jenengan berkali-kali, akhirnya sampailah tumbang keteguhannya jenengan, akhirnya beli. Begitu beli, ya, besok didatangi lagi, tak pikir tak tunggu jika ada merene, malah merene. Nah, itulah sama dengan kisahnya Ibu Hawa digoda sama Hijajin. Nah, akhirnya makanlah buah khuldi. Baju-baju tadi yang dibuatkan Allah dari segala macam tumbuhan, begitu ingin jadi ganti baju celing, lalu ganti, ya, akhirnya nggak bisa ganti. Oke, siapa mereka? Mereka pertama itu adalah naga, ya, naga yang tadinya punya kaki, punya sayap, karena kesalahan itulah dihilangkan. Akhirnya seperti ular itu. Ya, makanya orang Cina itu punya keyakinan naga ada sayapnya, dari yang memang naga di zaman dulu. Terus burung merak, ya, merak akhirnya nggak bisa terbang, cuma pamer sayap aja kemana-mana. Akhirnya burung cendrawasih, sekarang ya cuma di Papua itu, ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya, malah diburu orang sekarang. Itu kesalahannya. Orang-orang yang mendatangi Adam sama Ibu Hawa, Nabi Ibu Hawa itu lah disabdalah oleh Allah, disot oleh Om Jowo, jadilah anjing sama babi. Jadi punya kisah seperti itu. Nah itu berjalan lama sampailah Nabi Nuh. Akhirnya anjing pun juga memiliki kecerdasan yang luar biasa, bisa membantu Nabi Nuh, berarti juga bisa membantu kita. Yang haram, najis mughaladah, itu mazhabnya Syafi'i. Kalau Hanafi Maliki enggak, yang Hanafi Maliki itu yang najis hanya liurnya saja. Makanya kalau lihat TV, lihat jangan kok ada orang-orang berjilbab itu gendong anjing kecil-kecil. Itu enggak najis kan? Ya najis. Tapi bagi mazhab Maliki, Hanafi itu yang najis hanya liurnya. Makanya mulutnya dikasih selontongan itu. Jangan kalau ke Arab, ke Eropa, contohnya Turki dan sekitarnya itu kan mazhabnya bukan Syafi'i. Ya mereka seperti itu, tidak apa-apa. Di rumahnya ada anjing kayak kita punya ini kucing. Kalau mazhab Syafi'i total semuanya ini najis, baik bulunya apanya najis. Kalau saya menggunakan mazhab Maliki di sini, wah semuanya Syafi'i. Mau pelihara anjing di depan herder itu pasti dihujat orang ya. Jadi ini kisahnya tentang anjing. Ya kadang-kadang menjengkelkan, ya. Seperti kucing itu kadang-kadang menjengkelkan. Saya ini kucing setiap malam bawa tikus sambil jalan, ya. Tikusnya dicapot, kediam sambil jalan. Akhirnya ngepel. Mau saya usir, katanya di kitab itu lek rumah, kalau rumah di Sobo banyak kucing, katanya yang punya rumah makmur. Mau saya buang ke sana ke sini kok. Saya lihat kitab begitu, masa nggak percaya? Itu juga berdasarkan daunnya Nabi, daunnya Allah. Ya tapi gergeten kalau malam gue rame sama dengan anjing.
anjing. Kalau kita ya bukan anjing tapi kucing. Makanya sampai Abu Hurairah itu kemana-mana bawa kucing. Kita lanjutkan hadis ke-20. An Aisyah, hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, tadi pagi itu saya dikoreksi ngaji saya ya, sambil nyetir mobil ke pondoknya anak saya. Kok jamaahmu lek krungu sallallahu alaihi wasallam jawabnya kapan? Allahumma sholli alaihi. Ya. Jadi tadi pagi-pagi itu habis subuh saya pergi ke Ngelawak atau sono ngantarkan anak ke pondok, dan di tengah-tengah jalan itu di tengah sawah saya ada ya yang dari sanadnya kitab ini saya dibilangi ngajimu ono sing salah itu. Terus ya itu saya cek. Makanya tadi saya betulkan dengan bapak-bapak yang baru datang ini. Dikoreksi di halaman 10 yang kitab terjemah halaman 10 itu ada kata al-murtabu ya. Halaman 10 hadis ke-12 dari bawah itu ada 1, 2, 3 garis. Sudah ketemu? Itu al-murtabu. Nah maksud lesan saya itu ya al-murtabu murtab, tapi ternyata lesan ini ngomongnya murtab. Begitu juga ternyata terjemahnya ini salah, murtab, jadi bukan murtab. Jadi al-murtabu, murtab itu artinya peragu, orang yang peragu. Yang dimaksud peragu ini sama dengan munafik. Ya, orang memang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya, tapi menyandarkan perkaranya pada yang lain, ini murtab. Ini di halaman 10 di atasnya hadis ke-13 itu ya, kan ada garis 1, 2, 3. Nah itu bihi wa amal munafiku awil murtabu. Oke, sudah. Nah itu artinya peragu, bukan murtab. Peragu itu. Kalau diterjemahkan al-murtabu, murtab. Nah, padahal di tulisan saya ini sudah al-murtabu. Jadi al-murtabu itu peragu yang tingkatannya ya sama dengan orang munafik, orang yang percaya kepada Allah dan Nabi-Nya, tapi menyandarkan perkaranya dia kepada yang lain. Gampangannya kalau kita kan senengane sowan kiai, tapi lek ini masalah apa-apa konsulin nang Mbah Dukun gitu aja lah, untuk gampang mengertinya kita. Kemudian al-murtabu ini juga sama dengan orang musyrik. Musyrik itu percaya adanya Tuhan, Tuhan itu Allah, tapi nggak mau menyembah Allah. Ini al-murtabu. Nah orang-orang yang al-murtabu ini nanti yang dicecar oleh malaikat pertanyaan-pertanyaan sampai tidak bisa menjawab, yang diterangkan itu ya. Sambung ya. Sampai hadis berapa tadi? 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika na'asa ngantuk, ahadukum salah satu di antara kalian, wa dia yusolli ketika sholat, fal yarqud maka tidurlah,
hatta sampai yadhaba hilang anhu darinya an-naumu rasa kantuk ngantuk. Fa inna apabila ahadukum salah seorang dari kalian idza ketika sholat wa huwa dia naisun dalam keadaan mengantuk, la yadri tidak sadar, la'allahu boleh jadi yastaghfiru dia beristighfar, fayasubbu tetapi dia misuhi nafsahu dirinya. Misui apa ya bahasanya misui? Ini maksudnya bahasa Jawa misui. Nah, itu kalau penjelasan kamusnya mencaci maki, tapi bahasa asal kata misui nggak ada, adanya mixui. Mixui yang pernah ke mixui. Ya, jadi ini maksudnya misui ketika sholat mau mengantuk, astagfirullahaladzim ganti, wah sialan ini. Ya khutbah mengantuk, ya mendoakan orang-orang Islam, Allahumma qawil Islam wal muslimin. Nah, akhirnya bukan Allahumma qawil Islam, Allahumma ahbib Islam wal muslimin. Makanya kalau ngantuk nggak boleh melanjutkan sholat. Nah ini para imam juga berpendapat berbeda-beda. Lek sholatnya sholat sunnah perlu disik. Lek sholatnya sholat wajib diteruskan disik tapi disuruh wudu biar nggak ngantuk. Ini menjadi apa bahan pertimbangan. Makanya kalau sholat wudu dulu yang sempurna biar tidak ngantuk ketika sholatnya. Ini yang baru datang saya koreksikan, ada yang salah di halaman di halaman 8 itu hadis ke-12 ya, dengan baris kedua dari atas itu wa amal munafiku awil murtabu ya. Itu kemarin kan ya maksud lisan murtad, tapi ternyata rekaman videonya jadi murtad ya. Murtabu sampun panggil ya. Murtabu artinya peragu. Jadi itu kemarin al murtabu awil murtabu itu murtabu. Ampun panggil, ya, itu al murtabu arti bahasa artinya peragu. Okay. Jadi yang dimaksud peragu sama dengan orang munafik. Orang itu percaya dengan Islam, dengan aturan-aturannya, tapi yang nggak menguntungkan dia nggak diikuti. Lah ini orang al murtabu. Percaya adanya Tuhan itu Allah, tapi dia tidak menyandarkan segala permasalahannya kepada Allah, tapi kepada yang lain. Nah, sama dengan orang musyrik seperti itu. Nah, orang-orang murtad ini nanti dalam kubur akan dicecar pertanyaan oleh malaikat ya sampai tidak bisa menjawab. Nah, inilah orang-orang al-murtabu. Kita lanjutkan hadis 21. An Aisyata
Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwa dia karena pernah talsilul mania, talsilu mencuci almania sperma, air mani, min sawabin nabiyyi, min dari sawabi pakaian an nabi, nabi sallallahu alaihi wasallam. Suma, kemudian, arohu, aku melihat, fihi, di pakaian itu, bukatan. Nah, ini bukatan bahasa Jawanya sagelmo. Sagelmo itu apa bahasa Indonesianya? Iya, kadang-kadang kurang kosakata. Kalau bahasa Jawa lengkap. Ya. Akhirnya kita menerjemahkan ya bekas mandi, tapi maksudnya sagelmo sampai sagelendok itu kan beda. Gelmoannya agak lumayan besar gelmonya. Ya mungkin kayak apa, air kopi netes ke kain begini. Bukatan, bekas mani, ya, tulis saja bahasa Jawa sagelmo. Au bukoatan, atau beberapa gelemo, ini sagelmo dan beberapa gelemo, beberapa bekas. Nah, sehingga dari hadis ini maka mani itu tidak dihukumi najis, ya, dihukumi suci. Bang Nabi itu pernah dengan sarungnya itu ada mani yang nempel, itu cuma diginikan, dibilangin begini, sarungnya itu kemudian dipakai kembali untuk sholat. Ya, yang najis mandi, kalau mandi najis, kalau mandi tidak najis. Dan ini Sayyidah Aisyah pernah mencuci pakaian Nabi, ya, sarungnya Nabi yang terkena seperti itu. Kemudian kita lanjutkan an Aisyah, dari hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat, dia berkata, kanat ada ikhdana, salah satu dari kami, takhidu haid, summa, kemudian, taftarisu, menggaruk dengan kuku, kanat ihdana takhidu, ya. Kanat ada ihdana, salah satu di antara kami, takhidu haid, ya. Takhidu haid, summa, kemudian, taftarisu, menggaruk dengan kuku. Yang di kitab ini nggih. Dua-dua yang di ini halaman 10, an Aisyata
radhiyallahu anha qalat kanat ihdana takhidu khair. Ini ad-dama. Saya baca dulu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat ihdana takhidu summa taqridu dama. Ya, ini apa yang di sini sama sini beda redaksi. Tak summa takridu, ya ini takridu, ya benar takridu. Yang diterjemah ini kurang. Takridu menggaruk, takridu. Dikasih titik ya terjemah. Takridu summa takridu. Kemudian menggaruk dengan kuku ad-dama darah. Min sawabiha, min dari sawabiha pakaiannya, indah ketika tuhro, indah ketika tuhriha telah suci. Fatalsiluhu lalu ia membasuhnya. Watanadhahu dan memercikkan ala sairihi ala di atas sairihi sebagian darah haid. Suma kemudian tusolli dia sholat fihi dengan pakaian itu. Saya lanjutkan ke hadis berikutnya karena sambungannya berikutnya. An Aisyah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anna bahwa imro'atan seorang wanita minal ansori dari golongan Ansor atau sahabat Ansor. Kalau muhajirin itu orang Mekah yang pindah ke Madinah. Kalau Ansor itu ya penduduk aslinya Madinah, menetap di Madinah, yang menerima kedatangan Nabi bersama sahabat-sahabat muhajirin namanya Ansor. Qalat bertanya lin Nabi kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa bagaimana cara atau bagaimana caranya al-tasilu aku mandi minal makhidhi minal makhidhi dari khair. Qala jawab Nabi, khudhi ambillah
Firsotan. Yang ini tidak terjemah. Jarun minal haidi qala khudhi fursatan mumassakatan. Jadi ditambahi khudhi mumassakan. Itu khudhi fursatan atau firsatan. Fa ra sot tak marbuta. Jadi firsatan ini kurang yang di apa di kitab ininya yang enggak terjemah. Firsatan artinya bahasa Jawa ini pipih, sepotong kain, ya, potongan kain itu firsatan, ya. Firsatan sepotong kain, ya, dalam kurung Jawanya pipih. Mumassakatan yang diberi minyak misik. Fatawaddo'i, ini fatawaddo'i diterjemahkan kemudian bersihkanlah. Ini maknanya lugotan, ya, bukan istilahan. Jadi makna bahasanya fatawaddo'i kemudian bersihkanlah, bukan fatawaddo'i wudulah. Kan ini fatawaddo'i kemudian bersihkanlah biha dengan kain, ya, yang dilumuri minyak misik tadi salasan 3 kali. Ya sebenarnya kan dulu pewangi kan masih paling populer di zaman Nabi, misik, kasturi dan sebagainya. Sekarang kan ada pewangi cucian itu yang diproduksi Unilever, Wing itu, ya, yaitu dibersihkan dengan itu. Yang tujuannya untuk menghilangkan baunya darah haid. Summa lalu inna nabiyya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istahya, merasa malu, fa'robo, lalu memalingkan biwajihi, wajah beliau, atau qala mengatakan tawaddu'i, bersihkan, biha dengan kapas itu. Nah, ini kan perempuan tadi nggak tahu kalau Nabi diajak bicara gitu kan malu, pertanyaannya terlalu vulgar.
Fa'akhadtuha, lalu aku tarik wanita tersebut. Ini kata Sayyidah Aisyah. Fa'akhadtuha, lalu aku tarik wanita tersebut. Fajadzabtuha, dan aku ajak dia keluar. Ini wanita ini divisi mulai cerita kok teman-teman Kanjeng Nabi wis kene metu ae tak jelasno nang jowo. Nggih. Fajadzabtuha, dan aku ajak dia keluar. Fa akhbartuha, maka aku jelaskan dia. Bima apa yuridu, yang dimaksud an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ini memang darah haid. Ya, sekarang kan banyak anak-anak perempuan yang pengetahuan agamanya kurang sehingga haid itu tidak tahu. Kalau jenengan masih hidupnya di Badas ini masih enak. Kalau sudah di luar Badas, di kota-kota besar, di fasilitas-fasilitas umum itu, aduh yang namanya softtek, pembalut, macam-macam itu tingkleler. Ya tingkleler, karena apa? Ya itu artinya berarti wanita-wanita yang berada di area tersebut itu kurang matang terhadap pemahaman agamanya. Padahal kalau kita belajar kitab lain, kan darah haid itu kalau ketemu laki-laki kan menangis malu, nangis malu. Saya ini gak izin nang dindinggon blum. Ya harusnya kan itu kalau tempat umum, kalau tempat ini kan itu kalau melihat ceritanya Nabi yang ditanya oleh orang Ansor, ya sahabat perempuan dari golongan Ansor, kan kalau zaman sekarang harusnya pembalut yang sudah pabrikan itu kan disemprot dulu pakai air, ya kan di fasilitas umum sekarang kan ada selang itu kan menyemprot, semprot dulu baru bersih, ya, dibungkus tisu dan sebagainya, dibuanglah ke tempat sampah. Ya lihat aja lah kalau di sini Bungur Asih itu ya, ke toilet umum. Wah itu tempat-tempatnya ini sampai ditulisi sama yang jaga toilet, dilarang membuang softtek sembarangan. Kalau di sini masih kondisinya orangnya agamanya masih lumayan mapan, pengetahuan agamanya. Kalau sudah yang nggak mapan itu ya Allah, kita yang ngerti ngaji begini ya kadang risih, tapi kita memberitahukan itu kan ya sama yang dikatakan Pak Sultan kemarin. Gue tak omongi jadi sok suci, sok agamis kan ya. Makanya orang-orang yang dekat sama saya itu ya lambat laun akhirnya lama-lama saya kasih tahu. Saya juga punya anak buah di kantor, teman-teman di kantor yang mulai kantor yang di Malang sampai Surabaya. Setelah dia mapan, posisinya naik, gajinya naik, saya kan memperhatikan kakinya anak-anak perempuan zaman sekarang itu ada bengkelnya, kerinjing. Padahal kalau di Quran kan itu ditegur sama Allah. Janganlah kalian berjalan oleh para perempuan dengan kaki yang berbunyi kerinjing sambil menghentak-hentakkan kaki. Tapi saya mau ngomongin gimana? Dia dengan saya hubungannya adalah pekerja. Itu pun butuh waktu yang lama. Saya ngasih tahu ojo gawe bengkel, kaya gelang ae. Di zaman jahiliyah wis ditegur Gusti Allah. Nah itu sama dengan haid ini permasalahan sekarang. Ya walaupun etikanya tinggi, tapi kan mereka tidak menganggap bahwa darah haid itu ya perlu disembunyikan. Mereka kan ya di kloset itu dibersihkan dulunya baru dibuang. Ya wong darah-darahnya dia sendiri. Oke, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Anas bin Malikin, hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik.
Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jawab Sallallahu Alaihi Wasallam gak keras saja, ya ditegur di tengah jalan. Masuk ngaji jawab Sallallahu Alaihi Wasallam dibatin naik. Yaitu minusnya orang punya sanad yang nyambung ke penulis kitab. Ya tadi jam 5 pagi itu habis bangi, tong-tong saya belok kiri itu. Sing Cendra itu tidur gini, Jin turu aja. Sing ngetem lagi yo ngantuk kok turu. Nah, di tengah-tengah sawah kan sepi. Terus saya ditegur dengan yang salah tadi, itu mulutmu harusnya murtad, bukan murtad. Terus saya ingat-ingat perasaan saya juga murtad. Terus akhirnya saya lihat di video YouTube itu. Langsung bawahnya saya kasih koreksi di menit 36:10. Koreksi kata murtab seharusnya terjemahnya murtab atau peragu. Ya. Terus komen yang kedua, Mbok Yule disebut jenenge Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya sing semangat. Waduh. Ya saya terus gini, ya nanti saya sampaikan. Tak boleh ngantuk. Mungkin ya karena jangan ngantuk, nanti malah mencaci maki misui diri sendiri. Ngaji ngantuk juga mungkin sama dengan sholat ketika ngantuk. Oke. Ya hanya beberapa saat terus sudah saya ingat-ingat, saya berhenti, terus saya catat di mobil ya tentang murtab dan sebagainya. Nah, kemudian yang Zoom juga ada koreksi satu namanya minal atsyi, itu kan yang jenis ngorok gitu loh. Saya kan bingung menerjemahkan Indonesia ngorok itu apa? Ngorok, orang yang kehausan itu, yang bab anjing. Oke, kita lanjutkan. An Anasin, hadis diriwayatkan dari Anas, An Anas bin Malik, Anas bin Malik, anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Dan gak ditegur sampai sini sangat ini. Mending gak sangat yang lapo salah kan ini benar. Tapi alhamdulillah salah dibenarkan. Saya sebelum ngaji ini kan sholat dulu beberapa hari itu, ya Allah, mana yang kitab bisa saya pakai ngaji bulan Ramadan. Ada yang beritahu ngaji hadis saja, biar pengetahuan hadis sampai kepada jamaahmu begini-begini. Hadis apa? Arba'in Nawawi, arare nang MI, Al-Fatah kabeh wis tahu, tahu. Kayaknya kurang mantap kalau Arba'in Nawawi. Padahal itu penting sekali, cukup 40 aja jenengan masuk surga. Ya, akhirnya pilihannya Ibnu Abi Jamrah. Oke. Qala bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala wakala, menugaskan birrohimi, di dalam rahim, artinya kandungan sang ibu, di dalam rahim, malakan, satu malaikat, yaqulu, berkata malaikat, ya Rob, ya Robbi, wahai Tuhan, nutfatan, masih berupa sperma. Duh Gusti, niki dados sperma. Ketika kita suami istri berhubungan biologis, itu malaikat itu nunggoni. Ya, nunggoni ini hadisnya Nabi. Malaikat suruh berdoa, Allahumma jannibna jannibna syaitana, itu supaya nggak diikut campuri oleh syaitan. Ya Robbi alakotan. Nah, terus masih jadi sperma, ditungguin terus setelah berapa hari lagi, 1 bulan, ya Robbi, wahai Tuhanku, alakotan, masih berupa segumpal darah.
Kemudian 100 hari, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mudghatan, masih juga berupa segumpal daging, sperma, segumpal darah, kemudian segumpal daging. Faida, jika Allah arada menghendaki ayat dia untuk menetapkan khalqahu, ciptaannya. Qala, bertanya malaikat, ya, kalau Allah ingin menetapkan ciptaannya, ya ketika janin berada di kandungan ibunya, ya, prosesnya begitu tadi. Terus malaikat bertanya pada Allah, qala, bertanya malaikat itu, adzakarun au am unsa, dijadikan laki-laki atau perempuan Gusti. Nah, ditanya malaikat, dadi lanang apa wedok? Sakiyun am saidun, dados cilaka napa bejo. Asakiyun, cilaka, am atau saidun, beruntung. Dadi wong cilaka apa beruntung. Famar rizku, lalu bagaimana dengan rizkinya, dengan rizkinya. Famar rizku, lalu bagaimana dengan rizkinya. Wal ajalu, dan ajal kematiannya. Ditanya. Fayuktabu, maka ditetapkanlah hal-hal tersebut fi batni, di dalam perut ummihi, ibunya. Ini makanya dari hadis ini, kalau punya istri, punya anak, punya mantu hamil dan diselamati, okay. Selamatan ya seperti ini nih, karena ada hadisnya Nabi, bukan bid'ah. Selamatan nyelamati putune gak gelem mulang tauni. Yang penting itu kan ketika masih jadi sperma, jadi segumpal darah. Segumpal darah itu kan orang dites oleh bidan atau pakai alat itu kan hamil positif, itu kan sudah lebih dari 1 bulan, ya. Usia kandungannya lebih dari 1 bulan. Kemudian jadilah segumpal daging. Itu kan pada waktu itu sudah 3 bulan 10 hari. Makanya nyebutnya 3 bulan 10 hari itu sama dengan 100 hari, okay. Makanya 100 hari. Kemudian malaikat tanya, niki dadekno lanang napa wedok? Lek lanang dadekno lanang, wedok wedok. Kemudian malaikat kan tanya, pripun rezekine? Alah gawe biasa ae mbok pae ngono ae. Gawe ra donga ae. Gitu. Masih nyambut gawe ning ngoyo ning pol nang donya, nek ditulis pada waktu di situ di rohim tadi, di rahim, ya rezekinya kapate banter, kapate lancar, ya tetep ae kapate lancar. Terus malaikat bertanya lagi, Sakiyun am saidun, cilaka napa bejo? Wis, dadene cilaka wae, masih bapake jenenge anake Bagio, bejo, ya tetep ae cilaka. Walaupun dikasih nama Bagio, gitu, Bejo, Praharjo, Wilujeng, ya pancet aja cilaka, karena sudah ditulis di situ oleh Allah yang memerintahkan kepada para malaikat ketika berada di dalam perut
sang ibu. Okay. Makanya kalau hamil, orang Jawa kan punya tradisi diselamati, ya, terus habis itu dibacakan surat-surat pendek, okay. Terus habis itu dibacakanlah surat Yusuf, lek dikei lanang ben ganteng kaya Nabi Yusuf. Kalau saya bacanya surat Muhammad saja, karena gantengnya Nabi Muhammad ini gak ada yang nandingi, ya. Jadi nanti kalau ada yang hamil lagi bacakan surat Muhammad saja, karena Nabi Muhammad gak ada yang nandingi, mungkin termasuk yang gantengnya. Ya. Nabi Yusuf kan ganteng di eranya Nabi Yusuf, jadi Nabi Muhammad kan ila yaumil qiyamah. Habis itu terus jenengan macane surat Muhammad saya iki yo. Ngaji nang tilik. Kok maca surat Muhammad saya ditetapno ulama biyen surat Yusuf kok. Nah, loh aku kan mari ngaji. Sing ganteng dhewe nggih tetep Kanjeng Nabi Muhammad, dan Nabi Yusuf ganteng di erane Nabi Yusuf. Akhirnya baca juga surat Maryam. Kalau ditanya kenapa baca surat Maryam, ya nanti kalau ini dikasih perempuan oleh Allah biar cantik seperti Bunda Maryam. Okay. Jadi ini semua sudah dijelaskan oleh Nabi. Makanya dengan penjelasan ini khususnya orang Jawa itu begitu ada yang hamil kan diselamati. Saya sering dapat sama bagi tironan, telonan macam-macam. Tapi di salahnya hadis ini ngelamati putune sing hamil, ojo dibareng-bareng no hajati sampai 20 hajat. Nanti borongan malaikatnya bingung. Kita dadekno lurah, dadekno bupati apa piye kok hajate akeh. Akhirnya ditulis, kita tulis ngene wis. Pertama marung dhisik, nek marunge laris engko duwe-duwe ge nyalon lurah. Lurah sukses nyalon bupati. Ya ngono kok kuliah. Jadi ini dari penjelasan ini kita memang diberikan pengetahuan oleh Nabi ketika hamil ya diselamati. Urusan orang lain mengatakan bid'ah, ya memang Nabi nggak selamatan loh. Tapi kan Nabi juga selamatan, setiap itu kan tasyakuran. Hanya beda-beda penamaan istilah saja kalau di kita. Oke. Karena sing berokoi, sing apa-apalah itu ya, cuma itu beda-beda nama. Oke. Sama dengan kalau di Jawa sego, bahasa Indonesianya nasi, bahasa Inggrisnya rice, bahasa Cinanya mien. Giliran nyebut sego, nggak ada zaman Nabi sego, adanya arus, adanya rice kan itu. Ya hanya beda-beda bahasa saja. Ya, mungkin ada pertanyaan? Oke, monggo barangkali. Soalnya dengan keterangan hadis tadi, setiap orang yang hidup dengan istrinya kan yang dilihat malaikat itu kan yang iya, yang tidak. Maaf ini karena mungkin agak salah. Enggak apa-apa. Mau jatuh aku Pak, cili mulur dong. Buat cili lurus. Ini seumpama ada seseorang yang berhubungan intim dengan istrinya, tapi air maninya keluar itu apa termasuk dicatat oleh malaikat? Apa ditunggu malaikat? Airnya keluar di dalam maupun keluar di luar. Keluar di luar. Makanya orang Jawa bingung metu nang jero apa metu nang jaba. Metu ku ya nang jaba. Oke. Kalau itu pertanyaan itu kalau kita ngaji kayak Fathul Izar ya, kayak Qurratul Uyun dan sebagainya, itu kan ulama juga berselisih pendapat. Ada yang melarang dikeluarkan di luar, ada yang boleh itu untuk menjaga orang daripada menggunakan alat kontrasepsi. Yang melarang kan memberikan sarannya begini, kalau kamu keluarkan di luar, kasihan istrimu. Waktu puncaknya orgasme, dia ngorong kayak kuman sing ngorong, gak kok obeni. Itu penjelasan dari yang melarang ketika spermanya laki-laki dikeluarkan di luar vaginanya perempuan. Tetapi kalau jenengan keluarkan ya tidak apa-apa. Nyatanya kalau mau KB pakai tanggalan ya banyak kebobolan loh. Karena perempuan juga kan di TNI kadang tuh kelewat dengan tanggal biro ya. Kan gitu. Makanya sekarang kalau
tujuannya memang untuk mengatur jaraknya kehamilan, ya tidak apa-apa. Itu juga masih berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Yang melarang itu artinya kasihan perempuan. Jadi tanya aja sebelumnya, iya deh, metu nang jero, metu nang jowo. Sepakat nang jowo ya nggak apa-apa. Akhirnya kan dengan adanya seperti itu teknologi makin canggih. Akhirnya pakailah sarung namanya kondom. Kondom pun sama, walaupun luarnya di dalam, tapi kan perempuan tidak bisa merasakan. Di kitab-kitab yang menjelaskan begitu, memang rata-rata komentar ulama 50-50, separuh melarang, separuh membolehkan. Nah, saya ikut yang membolehkan saja. Adanya KB kontrasepsi kan baru sekarang, ya sekarang. KB pertama muncul pun itu juga kontroversi. Kontroversi. Pertama ulama melarang karena apa? Dianggap membunuh janin yang sudah berada di kandungan. Keduanya memperbolehkan. Yang memperbolehkan itu di KB dulu sebelum berhubungan intim biar tidak jadi gumpalan darah dan gumpalan daging. Tapi kalau sudah jadi gumpalan daging, dites itu ternyata sudah positif hamil, maka tidak boleh digugurkan. Nah, berdasarkan ilmu hukum juga, kenapa orang menggugurkan kandungan disamakan dengan hukumannya membunuh orang? Karena di dalam janin tadi itu sudah ada kehidupan, makanya tidak boleh dibunuh. Makanya yang mau menggugurkan itu kan harus prosedurnya luar biasa, mesti alasannya penyakit. Ya kalau kayak ini begini-begini, nah baru dokter pun juga mau kalau sudah aman dia dari sisi hukum. Ya, jadi itu pembahasannya dulu sudah dibahas panjang lebar sebenarnya ketika pertama ditawarkan program KB berencana di Indonesia zaman Pak Harto. Makanya Pak Harto punya slogan 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Ya salah itu kalau ilmu bahasa, laki perempuan ya nggak sama. Okay. Jadi kalau jangan bertanya boleh nggak boleh, ya. Karena tidak mayoritas ulama melarang, tidak, hanya sebagian saja. Makanya ulama dulu kan ada yang berpendapat, wah aku gak boleh KB, pokoknya hamil. Sampai saya mengadakan penelitian begini. Pertama yang saya tanya nenek saya, dari bapak saya, Mbak, jenengan kan gak ada anak 5. Dari 5 ini jaraknya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Zaman Indonesia belum merdeka. Jenengan tuh KB-nya pakai apa? Yora KB, kok melewis lahir, yo kamu mulia aku sampai nanti beradik mana? 5 tahun, Mbak. Kuat tuh, Mbak. Kok jadi ini sampean dia juga atur Mbak Jisi kok. Yo akhirnya anaknya 5. Orang dulu kan dinikahkan dulu itu nggak tahu mana calon suaminya, kan nggak tahu. Nah, baru setelah 5 tahun baru atur orang dulu itu. Ya ternyata beberapa orang di zaman dulu yang bisa jarak anaknya sampai 5 tahun ya mana? Hampir 5 tahun itu tidak berhubungan badan. Kalau orang dulu saya tidak karo liwat-liwat. Iya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, Mbak. Berhubungan kalian hukumipun subhat. Oke. Napa hukumipun kacau kaburan? Oke. Itu kan keempat itu cacing. Oke. Bahkan sekarang itu nggak dikemas dari kapsul, kan? Bagaimana hukumnya tuh? Oke. Ini pertanyaan itu kaitannya dengan pemimpin yang tidak berilmu kemarin, yang dicabut ilmunya ulama itu, ilmu dari oleh Allah itu dicabut ilmu manusia itu, ulamanya dimatikan satu. Sama dengan di penjelasan hadis itu, kalau pemimpin itu bodoh, terus ditanya sama rakyatnya, bekecot itu boleh dimakan enggak? Saya cari aku ya soleh ayo enak, you know? Terus ada yang datang lagi, kalau makan kodok, katak, kodok hijau dan lain-lain, boleh enggak? Oh najis haram yang enggak oleh.
Nah, saya itu ternak kodok gimana? Boleh nggak? Kan saya nggak makan, cuma ternak saja. Terus saya jual kodoknya ke Hongkong, saya ekspor ke Hongkong. Nah, ini ciri-ciri kalau sudah ulama al-alim alama sudah mulai dihilangkan Allah dari muka bumi, dicabut ilmunya. Terus ketika yang lain bertanya, Gus, cacing itu halal atau haram? Ya haram. Tapi lek gak melok pabrik telepon kapsul. Kan sama dengan beternak kodok itu hukumnya halal. Berarti kalau beternak kodok, makan kodok hukumnya haram. Bagaimana kalau nggak makan kodok tapi beternak kodok? Terus kodoknya dijual ke Hongkong, ke China, diekspor, nah, boleh nggak kita makan dari uangnya itu? Ya karena yang kita ternak itu barang yang dilarang oleh Allah, tentunya jatuhnya hukum secara fikih haram. Begitu juga kalau kita mengetahui hukumnya cacing itu haram, okay, ketika cacing direkayasa bagaimanapun juga hukumnya haram. Tapi Imam Ghazali di kitabnya itu menjelaskan, jadi ya juga dijelaskan kalau tujuannya obat itu diberi tenggat waktu. Kalau sekian ini nggak sembuh maka hentikan. Itu di kitabnya Imam Ghazali Al-Awfaq. Ya, Al-Awfaq itu kan dijelaskan pengobatan dengan menggunakan cacing. Cacing di-PP, disangrai sampai kering. Ya, nanti akhirnya dimasukkan kapsul bisa mengobati penyakit termasuk yang ada di perutnya masalah, bakteri-bakteri yang ada di perut, terus kemudian bakteri yang ada di paru-paru itu jadi obat. Tapi kan catatan kakinya Imam Ghazali, kalau sekian waktu kamu nggak sembuh dengan itu berarti harus berhenti. Imam Ghazali mengatakan sebagian orang bisa disembuhkan sakitnya itu dengan makan cacing, tapi sebagian orang belum tentu bisa sembuh. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya selama masih bisa ditemukan obat selain cacing, berarti makan cacing hukumnya haram. Makan babi hukumnya haram ketika dalam kondisi terjepit perang, tidak ada makanan kecuali daging babi sama anjing, itu boleh dimakan halal. Tapi porsinya nggak boleh jumbo. Porsinya hanya ganjel perut supaya tidak mati. Pengertian hukum itu dihalalkan, halal tapi bukan porsi jumbo. Oke. Sama dengan kalau kita mengatakan, ini karena pemimpin yang sudah dungu, juhalat kemarin itu ditanya umatnya, Tuan Raja, boleh gak makan kodok? Ya nggak boleh. Ternak kodok gimana, kan saya nggak makan juga apa-apa, ternak kodok tapi jauh pangan yo, dolen nang negara kono ya wis. Terus yang satu datang, boleh ngoten kan ngeten Tuan Raja, ternak kodok gak apa-apa, mangan kodok gak oleh. PSK itu haram apa halal? Yo haram PSK kok zina. Nah nek kula dadi germodok terus pundi? Kan akhirnya nanti dianalogikan lek ternak kodok oleh berarti aku ternak PSK kan oleh wong aku ora ngeloni jek. Aku oleh terima duit dok. Nggih betul. Nah, ini logika berpikir kita dari sisi hukum fikih. Akhirnya kan kalau ulama sudah tidak ada, jawabnya saenake mau tanpa dalil. Akhirnya yang satu datang, Mbah Lurah diolehi ngono, berarti aku tak takon. Mbak niku ternak kodok kan ya angsal, ternak babi angsal kan mboten mangan kodoke, mboten mangan babi. Niku lho nggih jenenge ternak, Mbak. Ternak apa le? Wis kula ngelas sawis Pak motoku pedes nggak, tak ternak niku mau wedok-wedok mawon, Mbak. Apa kuwi PSK niku, Mbak? Sing tukang nyanyi-nyanyi purel niku mon kula ternake. Kula mboten ngeloni dhewe, mboten napa-napa, Mbak. Yo gak oleh le. Dan niku sampeyan ngoleh wong ternak kodok, oleh ternak babi. Ya. Kena lama jangan dikejar begitu. Oke. Ini makanya belajar usul fikih itu ya begitu supaya kita dalam menentukan hukum berdasarkan dalil. Oke, monggo. Keraguan dalam sholat, ya seperti sholat, ya banyak sebuah hal yang timbul seperti yang kemarin itu. Untuk menghilangkannya yang dengan sempurna bagaimana itu?
Dan sholat kita bagaimana punya sholat kita itu untuk sholat untuk yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu itu ada mimpi dalam sholat itu kadang mimpi kalau ada apa. Menghilangkannya itu bagaimana yang sempurna itu? Di zaman Nabi sampai para sahabat sampai pada kita, makanya kita itu sebelum sholat kan disuruh berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ta'awudz itu perlu dibaca ketika kita mau melakukan apapun termasuk sholat. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sampai mengajari murid-muridnya, santri-santrinya, sholat khusyuk sulit sekali dan ragu-ragu. Makanya terus Syekh Abdul Qadir Jailani menuliskan kalimat, dalam kalimat sebelum dibaca niatnya, niat sholatnya itu kan ada kalimat ilahi anta maksudi waridokal matlubi atini ridoka wa mahabbataka wa ma'rifataka wa ufawwidu amri ilallah. Karena itu sholli fardhul asri arba'in Allahu akbar. Nah, terus dibantah sama orang sekarang, kan di zaman Nabi gak ada itu, bid'ah. Itu ulama mengajari santrinya yang sholatnya selalu was-was, selalu ragu-ragu dan tidak bisa khusyuk. Maka di dalam ilmu yang lain yang begitu-begitu itu namanya kan apa, suara-suara imajiner. Kemarin yang saya terangkan ketika Nabi ketakutan pulang itu, Nabi khawatir kalau itu bukan suara al-haq, itu suara imajiner yang dari dirinya Nabi sendiri. Nah bisanya ya kita melatih dengan membaca ta'awudz dulu. Maka niat sholatnya harus menghadap kiblat liwajhillah. Imam Ghazali latihan itu juga butuh waktu yang cukup lama. Saya latihan aja kadang-kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Ya. Pernah ya berhasil sholat itu nggak pernah ingat apa yang disolati. Lama-lama pekerjaan numpuk, sembarang numpuk, mulai lagi gangguan suara-suara imajiner itu. Terus sholat, akhirnya saya menemukan diri saya jadi gini. Saya kalau di kantor sholat tuh on time, ala waktiha. Terus saya pikir-pikir gini, aku ini sholat ala waktiha, rakrono Gusti Allah, mergo krono, aku ndang sholat, ndang mari, ndang makan, ndang kerjaan pekerjaan yang lain. Sialan iso setan ngakali gitu. Itu setan ngakali saya suruh on time. Tujuan saya bukan karena konten, karena panggilan Allah begini enggak. Ternyata saya amati ya awakku goblok nanti aku si setan. On time itu bukan karena Allah, karena ben iso marana kerjaan dan mari jam 4 dan untuk kantor dan iso mulai. Nah, harusnya kan ya gue saya on time, wis wiritan sing dawa enggak apa-apa, normal-normal, barulah ngerjakan pekerjaan. Wis mulai kantor telat gak apa-apa, ya, asal belum selesai kita kerja asar baru selesai. Dan ternyata ya bisa aja tuh setan ngakali hati kita itu yang muqallibal qulubi wal absar nih. Untung saja saya ingat innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah sangat perhatian pada hambanya. Setan menggoda ya saya jawab ya innallaha basirun bil ibad. Allah tahu bagaimana saya sibuk, saya menyempatkan sholat ini. Makanya saya jawab, yuhasabu hisaban yasiro. Yuhasabu hisaban yasiro, dihisab dan hisab yang ringan. Yuwala tuhasabu munoai, orang usah dihisab. Kalimatnya aja ngomong, orang usah dihisab munoai. Jadi memang itu butuh praktek khusus. Kalau orang ahli thariqah memang ada pelajaran sendiri bab muraqabah. Ya, sholat itu fokus yang diingat hanya Allah, tidak yang lain. Kalau ilmu tasawuf jenengan nanti belajar ilmu tajalli takhalli. Jadi belajar itu bagaimana mengosongkan hati dan kita mengatakan pada Allah, ya Allah aku mendatangimu, aku tinggalkan dunia dan akhirat karena untukmu. Nah itu latihan saya yang tahapan ketiga,
itu diajari guru saya, ya Allah, aku menghadapmu, meninggalkan dunia dan akhirat karena untukmu. Jadi kita nggak boleh membayangkan nanti dapat hadiah surga. Itu sudah tujuannya bukan Allah lagi, tujuannya adalah surganya. Jadi itu butuh latihan dan pelatihan khusus. Kalau jenengan nggak ikut di jamaah Thariqah, ya saya biasanya mengajari di sini, saya ajari bagaimana muraqabah, latihan muraqabah. Termasuk kalau zikir wiridnya tangannya harus begini. Ini latihan supaya kita bisa sholat khusyuk. Terus saya ada yang tanya gitu, Gus, itu kok kayak wiridannya Dewa Siwa, Gus? Maka kan menurut Mahabharata. Ya kebetulan Dewa Siwa begini, Nabi dulu ngajari Sayyidina Ali dan para sahabat. Ali, letakkan lidahmu, tarik lidahmu ke langit-langit mulut, cetak maksudnya. Terus tutup mulutmu, tapi biasa kalau yang cucu rapet nggak boleh biasa. Pejamkan matamu, terus tanganmu ini, ibu jari ini sama ini harus nempel gini, terus zikir Allah, 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 Allah. Ketika itu kan saya tidak tanya, ya Rasul, ada nggak jalan yang termudah dan tercepat sampai kepada Allah? Terus dibisikkan oleh Nabi, ya Ali, angkat mulutmu ke langit-langit mulut, kemudian tutup mulutmu, pejamkan matamu, tanganmu, ya, tangan dingin dulu, pejamkan mata, ikuti aku, zikir Allah, 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 Allah. Itu jalan tercepat sampai kepada Allah. Kalau kita sudah bisa latihan seperti itu, terbukalah kasyaf kita. Sholat yang nggak khusyuk-khusyuk tadi otomatis hilang. Sebaiknya bagaimana? Ya masuk ke jamaah Ahlul Thariqah yang ada sebagai Ahlul Thariqah. Kalau saya mengajarkan dari sisi orang-orang tasawuf, yang Thariqah itu kan tasawuf yang dilembagakan. Kalau belajar sama saya kan tasawuf tapi tidak melembaga. Ilegal. Ilegal logging atau pendatang haram kalau di Malaysia. Ampun ya. Ada janjikan. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran kita pada sore ini bisa membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alu bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa tahsyuruna biha wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.